Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim, al-wahhabil karim, al-halimis salim, al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ar-raufir rahim. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في الصراط المستقيم أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وأمته خصوصا إلى حضرة المؤلف الشيخ محمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي رحمه الله إلى حضرة مؤلف الإحياء حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه وإلينا نحن الحاضرين والحاضرات مع أهلينا في جميع الحقوق علينا والحقوق لنا بأسرها من دار الدنيا إلى دار الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, yang mulia para sayyid syarif, para alim ulama, yang terhormat para umara, ya, para pemegang amanat pemerintahan, dan tentunya termasuk ketua DKM kita Pak Haji Edi Mustafa dengan segenap jajarannya. Ya, semoga kita semua selalu dalam bimbingan taufik, hidayah, rahmat dan naungan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masuk bab baru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tamyizul faraidi was sunan. Pembedaan antara amal atau perbuatan fardu dan perbuatan sunnah. Jadi apa saja perbuatan-perbuatan atau bacaan-bacaan fardu di dalam salat, dan apa saja perbuatan-perbuatan dan bacaan-bacaan sunnah di dalam salat. Ini konteksnya masih tentang salat, ya. Ini bab yang ada di dalam kitab salat. Ya, jadi fardu di sini, ya, perbuatan dan bacaan wajib di dalam salat, dan sunnah yang dimaksud di sini adalah perbuatan dan bacaan sunnah di dalam salat. Ya. Mengapa ini menjadi penting untuk diketahui? Ya, karena di antara syarat sahnya sholat seseorang, ya, ia tahu kan, apa saja yang
wajib dilakukan di dalam sholat ya. Dan apa saja yang bisa membatalkan sholatnya. Nah, ketika seseorang tidak bisa membedakan antara mana yang wajib dan mana yang sunnah di dalam sholat, maka ia tak akan bisa membedakan ketika ada suatu perbuatan di dalam sholat ditinggalkan, tidak dilakukan, atau ada suatu bacaan di dalam sholat ditinggalkan atau tidak dilakukan. Dia tak bisa tahu ini sah atau tidak sholatnya. Gitu. Ya. Jadi ketika seorang tidak bisa membedakan ini bacaan wajib atau bacaan sunnah. Nah, ketika bacaan ini nggak dibaca, kalau dia paham ini bacaan wajib, maka dia ngerti, oh ini nggak sah sholatnya, karena kok bacaan ini nggak dibaca, atau bacaannya dibaca tapi tidak sah, salah, gitu, salah yang merusak keabsahan. Contoh bacaan wajib adalah Al-Fatihah. Gitu. Nah, ketika Al-Fatihah tidak dibaca, berarti sholatnya tidak sah. Nah, contoh bacaan sunnah adalah surat setelah Al-Fatihah. Nah, ketika seseorang tidak bisa membedakan mana bacaan wajib, mana bacaan sunnah. Contoh, ia tidak tahu bahwa bacaan surat setelah Al-Fatihah itu sunnah. Lalu ada imam yang tidak membaca surah atau lupa. Ya, setelah membaca Fatihah pada rakaat kedua misalnya imam langsung ruku. Nah, karena nggak paham, bisa jadi ia menganggap, oh ini nggak sah imamnya. Gitu. Kenapa? Karena ia tidak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah di dalam sholat. Berarti ya, kepahaman seseorang mana yang wajib, mana yang sunnah, artinya kemampuan yang membedakan mana hal-hal wajib, mana hal-hal sunnah di dalam sholat, itu sebenarnya merupakan bagian dari syarat sahnya sholat. Tuh, karena kan tadi ia harus tahu sahnya, tahu batalnya, gitu, harus tahu. Gitu. Berarti ini wajib dipahami, gitu. Ya, gitu. Nah, kita lanjutkan dulu. Okay. Ma taqaddama yashtamilu ala fara'id wa sunani. Ya, hal-hal yang telah disebut dalam bab-bab sebelumnya, ya, ada bab sujud, bab tasyahud, ya, gitu dan sebagainya, bab bacaan dan ya, itu semua mencakup yang wajib dan yang sunnah. Ya, artinya dalam bahasan bab-bab sebelumnya tidak begitu dibedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Nah, di bab inilah baru akan dibedakan. Fasunanu minal af'ali, ya, perbuatan-perbuatan yang sunnah adalah raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, fi takbiratul ihrami, dalam takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihramnya wajib, tapi mengangkat kedua tangannya sunnah. Wa indal huwi'i ila ruku'i, juga ketika turun menuju ruku', wa inda raf'i minhu, dan ketika bangun dari ruku'. Ya. Wal jalsatu litasyahhudil awwali, dan duduk untuk tasyahud awal. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang sunnah. Dalam arti sunnah ab'ad. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, hal sunnah di dalam sholat dibagi dua, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Jadi sunnah ab'ad adalah sunnah yang bila ditinggalkan, ya baik sengaja atau lupa, maka disunnahkan sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hayat, ya, ketika tertinggal tidak disunnahkan sujud sahwi. Ya, itu tadi perbuatan-perbuatan yang sunnah.
Ya. Wat tawarruku wal iftirashu hayatun tabi'atun lil jalsati. Ya. Tawarruk dan iftirash itu adalah sunnah hayat yang mengikuti perbuatan duduk, gitu. Ya, tawarruk dan iftirash adalah sunnah hayat yang mengikuti perbuatan duduk, yang mengiringi perbuatan duduk. Nah, perbuatan duduk ya di dalam sholat ini ada 3 macam, 3 perbuatan duduk. Satu, duduk di antara 2 sujud. Nah, duduk ini wajib, bagian dari rukun. Yang 2, duduk untuk tasyahud awal. Nah, duduk tasyahud awal ini sunnah, tadi kan disebut ya. Sunnah, duduk tasyahud awal sunnah. Dan yang ketiga adalah duduk untuk tasyahud akhir. Nah, duduk untuk tasyahud akhir wajib, karena tasyahud akhir adalah rukun. Ya, jadi dari 3 macam duduk di dalam sholat, ya, yang 2 wajib, yang 1 sunnah. Nah, dalam 2 macam duduk, ya, yaitu duduk di antara 2 sujud dan duduk tasyahud awal, ada kesunahan hayat di dalamnya, yaitu duduk dengan cara iftirash. Gitu. Jadi bentuk duduk atau cara duduk iftirash di dalam duduk di antara 2 sujud dan dalam duduk tasyahud itu sunnah hayat. Gitu. Artinya ketika ada orang duduknya tidak dengan cara iftirash, dengan cara bersila seperti ini, dia duduk di antara 2 sujud atau tasyahud awal, tetap sah. Gitu. Ya, duduk di antara 2 sujudnya dia begini misalnya, boleh. Gitu. Ya, jadi andai ada orang yang duduk di antara 2 sujudnya dengan cara bersila, itu tidak merusak keabsahan sholat. Begitu juga duduk tasyahud awal. Ya, jadi andai ada orang duduk tasyahud awal dengan cara bersila, itu tetap sah. Gitu. Ya. Nah, kemudian duduk yang ketiga, duduk tasyahud akhir. Nah, duduk tasyahud akhir itu diiringi dengan kesunahan duduk dengan cara tawarruk. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ya. Tawarruk. Nah, kita sudah tahu ya bentuknya tawarruk. Nah, cara tawarruk dalam duduk tasyahud akhir itu sunnah hayat. Jadi andai ada orang duduk tasyahud akhir dengan cara bersila atau dengan cara seperti itu misalnya, karena kakinya nggak bisa ditekuk, kakinya diselonjorkan, tidak masalah, tetap sah. Gitu ya. Yang wajib dalam duduk tasyahud duduknya. Kalau cara duduknya terserah. Sunnahnya memang dengan cara tawarruk gitu. Ya. Nah, kalau iftirashnya saja sunnah, tawarruknya saja sunnah, apalagi rincian dari cara tawarruk dan cara iftirash, itu berarti sunnah juga. Artinya kita nggak bisa menyalahkan orang duduk iftirash, kok kaki kanan jarinya nggak ditekuk atau telapak kakinya nggak ditegakkan. Oh, itu salah, nggak sah sholatnya. Ya. Orang duduk sila aja tetap sah, gitu, ya, itu cuman nggak sempurna, kehilangan pahala sunnah tawarruk atau iftirash, gitu, ya kan. Tawarruk dan iftirash yang sempurna, telapak kaki kanannya kan tegak, ya, jarinya dilipat tekuk ke arah kiblat. Nah, andai ada orang yang tidak melakukan itu, ya itu tetap benar dalam hukum sholat, nggak salah, cuma dia kehilangan kesempurnaan pelaksanaan sunnah hayat dalam cara duduk, gitu, ya. Jadi nggak bisa, oh ini salah, nggak sah, enggak, tetap sah. Orang duduk sila saja boleh, ya. Itu dalam cara duduk, ya. Jadi cara duduk iftirash dan cara duduk tawarruk itu adalah kesunnahan di dalam
duduk saat sholat ya. Wa tarkul iltifati hay'atun lil qiyami wa tahsinun li suratihi, dan tidak menoleh ya, nggak nengok-nengok gitu ya. Saat kita berdiri artinya nggak celingak-celinguk sana kemari gitu. Itu pun sunnah hayat ya. Itu sunnah gitu, itu sunnah saat berdiri ya, nggak nengok sana nggak nengok kemari ya, atau bahkan saat ada suara dia tetap nggak nengok misalnya ya. Jadi untuk mempertahankan bentuk ya, bentuk gerakan sholat yang rapih dalam hal ini, saat diri kita tidak menengok ke kanan ke kiri ke atas ke bawah gitu ya, itu adalah sunnah gitu. Maka termasuk mengarahkan pandangan mata saat kita berdiri untuk tetap fokus ke tempat sujud, itu sunnah. Untuk apa ya? Untuk kesempurnaan sholat kita ya. Wasunanu minal azkari, dan hal-hal sunnah dari zikir atau bacaan adalah yang pertama doa istiftahi ya, bacaan istiftah, doa istiftah atau doa iftitah. Wa ta'awudz, wa qawlu amin, dan mengucapkan amin ya setelah Al-Fatihah, baik ya dalam sholat berjamaah maupun dalam sholat sendiri ya. Tetap walaupun sholat sendiri kita tetap disunahkan mengucapkan amin ya. Wa qira'atus surati, dan membaca surah setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Wa takbiratul intiqalat, dan takbir-takbir perpindahan gerakan ya. Wa dzikru fir ruku'i was sujudi wal i'tidal, dan bacaan dalam ruku', sujud dan i'tidal, itu semuanya sunnah. Wa tasyahhudul awwalu, tasyahud awal itu juga sunnah. Wassalatu fihi 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam waddu ya, dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud awal itu juga sunnah. Berbeda dengan salawat dalam tasyahud akhir, itu rukun wajib ya. Dan bacaan sunnah yang terakhir Wadu'a'u fit tasyahudil, belum yang terakhir, ada satu lagi terakhir. Wadu'a'u fit tasyahudil akhir, doa dalam tasyahud akhir ya. Setelah tasyahud akhir kita disunahkan membaca doa. Salah satunya diantara yang diriwayatkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam ya, min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu salah satunya ya. Banyak doa-doa yang diriwayatkan telah dibaca oleh Nabi SAW ya dalam tasyahud akhir. Nah itu sunnah. Jadi setelah ya fil alamina innaka hamidum majid, nah itu sunnah kita memperbanyak doa ya. Terutama saat sholat sendiri ya, bukan jadi imam berjamaah. Kalau jadi imam berjamaah jangan kelamaan ya, gitu. Ya, gitu. Nah, bacaan sunnah yang terakhir wat taslimatu tsaniyah, salam yang kedua. Jadi salam yang kedua itu sunnah. Jadi andai ada ya, orang salat salamnya hanya sekali, itu tetap sah karena yang wajib hanya satu kali salamnya. Ini salam pertama. Nengoknya itu juga sunnah ya, nengok ya, nengok ke kanan ketika salam pertama itu sunnah. Jadi andai ada orang salam setelah tasyahud ya, kemudian dia salam satu kali tanpa nengok, itu sudah cukup sebagai rukun.
dan itu pun hanya sampai assalamualaikum. Nah, sampai situ. Tambah warahmatullah itu pun sunnah. Jadi wajibnya assalamualaikum itu sudah cukup. Hadhihi sunanu, ya, itulah sunnah-sunnahnya. Wa ma adaha fahuwa wajibun. Selain itu berarti wajib. Nah, ini kan sebenarnya banyakkan sunnahnya daripada wajibnya. Berarti untuk kita lebih mudah ya menghafal, mengingat, ya hafalkan yang wajibnya saja. Ya, jadi kalau kita urut nih, pertama niat, ya niat yang di dalam hati yang wajib, bukan yang diucapkan dengan lisan. Niat yang wajib itu yang di hati. Dengan bahasa masing-masing, bebas orang dalam hati, ya. Mau pakai bahasa Bugis, bahasa Jawa, silahkan. Kalau di dalam hati bebas. Yang dirasa lebih mudah kita khusyuk, lebih enak rasanya, maknanya lebih mendalam, kan bisa saja orang dengan bahasa ibu dia akan merasa lebih khusyuk, gitu ya. Walaupun pandai bahasa asing, dia tahu bahasa lain, bisa jadi penghayatannya akan lebih terasa ketika ia mengucapkannya dalam bahasa ibu, ya. Nah, itu niat yang pertama. Yang kedua, berdiri jika mampu. Ya, berdiri jika mampu itu wajib. Ya, jadi ketika kita misalnya mungkin punya kelemahan atau ya karena sakit atau kondisi tertentu, gitu kan, kita nggak kuat berdiri lama, ya berdiri dulu tetap semampunya berdiri, ya. Misalnya yang sholat pakai kursi kan, gitu. Nah di rakaat pertama jangan langsung duduk berdiri, tapi tetap sediakan kursi ketika nanti kapan nggak kuat diri, tinggal turun duduk. Gitu. Jangan dari awal udah duduk, kecuali yang memang benar-benar nggak bisa berdiri, ya kan? Ini kan masih bisa berdiri, artinya ke masjid aja masih bisa jalan kaki berdiri. Berarti diri masih bisa. Gitu. Nah, ini wajib, berdiri ini wajib semampunya, gitu. Ketika sudah nggak kuat diri, baru kita turun, gitu. Ya, jadi yang kita tinggalkan di dalam sholat itu betul-betul yang kita nggak mampu. Katakanlah misalnya kita ruku nggak bisa nunduk, gitu. Ini nggak bisa nekuk, ya, gitu. Istri saya pernah ngalami seperti itu. Jadi ini kayak kaku, gitu. Nggak bisa nekuk. Ya, akhirnya sholatnya dari awal sampai akhir diri. Jangankan sujud turun, itu ruku saja tidak bisa. Alhamdulillah nggak lama, hanya sebentar. Itu beberapa kali sholat. Jadi betul-betul memang lagi dikasih ujian seperti itu kan. Punggungnya nggak bisa nekuk. Jadi akhirnya ruku nggak bisa. Diri dari awal, dari takbir sampai salam tuh diri akhirnya. Gitu. Nah, ketika kita memang masih bisa ruku, ya berarti rukunya lakukan. Masih bisa dirinya lakukan. Masih bisa sujud, ya sujud lakukan. Jadi yang betul-betul kita tinggalkan hanya memang kita betul-betul tidak mampu. Gitu, ya. Nah, jadi berdiri ini termasuk rukun dalam sholat yang wajib dilaksanakan semampunya, sekuatnya, itu saja. Bahkan bila kita masih kuat sambil pegangan, ya, dan pegangannya ada, ya berarti tetap masih wajib berdiri sambil pegangan. Ketika pegangan juga udah nggak bisa, tetap limbung misalnya, ya sudah turun. Ya. Bahkan saya juga pernah sampaikan kan, ada orang dahulu yang sengaja membayar orang lain untuk jadi pegangannya saat sholat, penopangnya, megangin dia saat diri. Gitu. Saking apa? Saking dia berusaha melaksanakan kewajiban diri semampunya. Saya masih mampu bayar orang untuk saya bisa melaksanakan rukun berdiri, dia bayar setiap sholat.
Jadi setiap sholat dia dipegangin, dipakai, gitu. Saat dirinya, gitu. Ya, nah itu silakan. Jadi ini rukun kedua, berdiri semampunya. Ya. Gitu. Saat bagian berdiri. Ya. Nah rukun atau hal wajib yang ketiga adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya. Nah, yang keempat adalah Al-Fatihah. Ya, dalam mazhab Syafi'i mulai basmalah. Ya, basmalah. Kemudian yang berikutnya adalah ruku. Berikutnya adalah i'tidal. Ya. Ruku dengan tumak-ninah. Ya, ruku dengan tumak-ninah, i'tidal dengan tumak-ninah. Ya, gitu. Artinya ruku harus diam sesaat dalam bentuk ruku minimal sekadar ucapan subhanallah. Walaupun baca tasbihnya dalam ruku sunnah, tapi tumak ninahnya wajib. Gitu, ya. Begitu juga i'tidal wajib dengan tumak ninah. Ya, jangan begitu bangun dari ruku i'tidal langsung turun lagi. Harus ada tumak ninahnya, diam dulu sesaat dalam posisi i'tidal seukuran orang baca tasbih. Makanya bacaan-bacaan sunnah di dalam ruku, i'tidal, sujud, ya, duduk di antara dua sujud itu sekaligus membantu kita mengukur tumak-ninah. Diamlah selama bacaan itu, berarti tumak-ninah terlaksana. Gitu. Ya, sunnahnya dapat, rukun tumak-ninahnya dapat. Ya, lanjut ya, dari i'tidal, kemudian sujud 2 kali, itu rukun berikutnya. Rukun berikutnya adalah duduk di antara dua sujud. Rukun berikutnya adalah duduk tasyahud akhir. Ya, rukun berikutnya bacaan tasyahud akhir sampai 2 kalimat syahadat. Rukun berikutnya sholawat kepada Nabi SAW dalam tasyahud akhir. Ya, rukun berikutnya adalah salam 1 kali. Dan rukun yang terakhir adalah tertib. Artinya urutannya tidak boleh acak. Ya, nah itu yang wajib. Berarti selain itu hukumnya sunnah. Itu saja. Ya, jadi harus diingat, harus diketahui betul. Itu yang wajib. Nah, itu yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh. Ya, misalnya kalau dalam bacaan ya dibaca dengan kesalahan yang merusak keabsahan bacaan. Ya, gitu. Jadi kalau bacaan saja yang wajib 1 takbiratul ihram, 2 Al-Fatihah, 3 tasyahud, 4 tasyahud akhir ya, 4 salawat dalam tasyahud akhir, 5 salam. Jadi kalau bacaan yang wajib 5. Yang tadi rukun sisanya kan perbuatan. Ya. Termasuk ada perbuatan hati, yaitu 1 ya. Niat. Nah, itu harus difahami, diketahui ya. Wa'lam, dan ketahuilah anna salata kal insani, salat itu tak ubahnya seperti manusia. Faruhuha wa hayatuha, ya, ruh dan kehidupannya, a'nil khusyu'a wa hudurul qalbi wal ikhlas, yakni kekhusyuan, hadirnya hati dan keikhlasan. Nah, itu ruh dan kehidupan salat, ya. Ruhnya adalah kehusyuan, kehidupannya adalah hadirnya hati dan ikhlas. Artinya itu bagian inti, ruh dan kehidupan. Salat adalah kehusyuan, hadirnya hati dan ikhlas. Karuhil insani wa hayatihi, ya, seperti ruh manusia dan kehidupannya. Wa arkanuha tajri minha majra qalbihi wa ra'sihi wa kabidihi.
Ya, ibaratnya kalau dalam tubuh manusia, ya kehusuan hadirnya hati dan keikhlasan itu seperti kepala, jantung, dan hati. Ini kan organ utama. Seseorang bisa disebut manusia. Kepalanya harus ada, jantungnya harus ada, hatinya harus ada. Jantung nggak ada, mati. Nggak ada kehidupan. Hati nggak ada, mati. Kepala nggak ada, mati. Malah kalau kepala nggak ada, ya jantung nggak ada, bolong hati nggak ada, ya itu udah bukan mati lagi. Kalaupun ternyata ada sosok seperti itu, kepala nggak ada, jantung nggak ada, dadanya bolong, gitu kan, jalan-jalan, seperti kelihatan seperti hidup, kita nggak akan nyebutnya manusia kan? Kalau orang lihat apa? Setan kan gitu, gitu, ya kan? Nah, itulah kedudukan, kehusuan, kehadiran hati dan keikhlasan di dalam sholat. Ya. Itu ruh dan kehidupannya. Ya, ibarat kepala, jantung, dan hati. Ya, gitu. Kedudukan tadi ya, 3 hal tadi. Nah, ketika itu nggak ada, maka nggak jadi manusia. Nah, sunnah-sunnahnya wasunanu tajri minha majral yadaini wal ainaini wal rijlaini. Sunnah-sunnah dalam sholat itu seperti kedua tangan, kedua mata, ya, dan kedua kaki, ya, kedua telinga, artinya anggota-anggota tubuh penyempurna, gitu, ya. Nah, ketika itu tidak ada, ya tetap itu kan manusia. Ada orang lengkap gitu, tapi kedua tangannya nggak ada, tetap itu manusia. Atau bahkan tangan kakinya buntu, nggak ada dua-duanya, tetap manusia. Ditambah dua matanya nggak ada, sama, tetap manusia. Itu asal jangan kayak tadi, kepalanya nggak ada, atau jantungnya nggak ada, atau hatinya nggak ada. Gitu. Ya, cuma ketika yang sunnah itu nggak ada, berarti jadi cacat. Nah, begitulah sholat. Sholat yang sunnahnya tak ada, berarti ibarat manusia yang cacat anggota tubuh. Itu hidup memang sudah ada hidup, ruhnya, khusyuknya ada, kehadiran hati ada, ikhlasnya ada. Tapi kalau sunnahnya tak dilakukan, berarti ibarat manusia yang cacat anggota tubuhnya. Itu. Nah, itu sunnah abad. Lalu bagaimana dengan sunnah hayat? Nah, sunnah hayat itu ya ibarat keindahan kedua alis, ya, keindahan bulu mata, keindahan jenggot, keindahan rambut. Nah, itu kan penghiasnya, ya, penghiasnya. Ya, jadi rukun atau hal wajib itu ibarat organ-organ wajib, ya. Hal sunnah itu ibarat anggota-anggota tubuh penyempurna. Nah, sunnah hayat itu ibarat penghias keindahan tubuh. Ya, alis ini kan tambah indah, ya. Apalagi ya terus kumis kalau lakinya, jenggot gitu, tapi dengan yang rapih gitu kan, indah. Ya. Bulu mata gitu. Nah, itu hayat, sunnah hayat. Kedudukannya seperti itu. Nah, di sini disampaikan bahwa ya, ini salah satu pelajaran pentingnya. Nah, ketika seorang hamba ya mempersembahkan sholatnya kepada Tuhannya, kira-kira sepatutnya gimana? Kalau ada orang ya memberi hadiah pelayan gitu, atau dayang-dayang untuk seorang raja, kira-kira gimana? Ya.
Kalau ia menyuguhkan, menghadiahkan, mempersembahkan pelayan yang kaki tangannya buntung gimana? Gitu, malu nggak? Kan gitu. Apalagi yang kepalanya buntung, khususnya nggak ada. Kira-kira gimana? Masih mending kalau alisnya nggak ada, gitu. Ya, bulu matanya nggak ada, masih mending. Tapi kalau anggota tubuhnya nggak ada, kaki tangan nggak ada, apalagi kepala nggak ada. Kira-kira bagaimana sikap raja yang dikasih hadiah seperti itu? Ini persembahan apa penghinaan? Kira-kira gitu kan. Nah, kemudian kalau ini diumumkan, dipertontonkan di hadapan seluruh makhluk, karena nanti di hari akhir ada yang disebut hari Yaumil Ardil Akbar, di mana semua amal-amal manusia dibeberkan, diperlihatkan di hadapan seluruh makhluk. Kalau ada orang yang mempersembahkan sesuatu yang jelek, kira-kira gimana? Gitu, ya. Misalnya, ini contoh kecil saja. Di sebagian wilayah, ya, di Indonesia itu kalau acara kondangan orang, ya, tamu yang datang terus menyerahkan amplopnya misalnya, itu langsung diumumkan. Ada yang begitu, Pak. Nah, ya, tamu datang, nanti MC-nya langsung Pak Haji ya, Pak Haji Mubarak gitu misalnya 500.000 gitu. Ada Pak di daerah begitu. Kenapa? Saya nggak sempat menghadiri gitu, ada kayak gitu, ada. Ya, nanti disebut lagi, oh Pak Haji Agus 3 juta gitu. Langsung dibuka saat itu dan diumumkan. Kira-kira Pak, kalau kita datang bawa amplop 20.000, siap nggak? Di acara kondangan seorang raja besar, seorang presiden di istana negara, kita datang bawa, ya, kondangan amplop 20.000, disebut Pak Fulan 20.000, gimana? Apalagi ini di hadapan Tuhan pencipta semua raja, gitu kan? Dan dipertontonkan bukan hanya tamu satu acara kondangan, tapi seluruh makhluk. Di situ ada orang tua kita, di situ ada guru-guru kita yang ngajari kita sholat. Kira-kira di hadapan guru kita yang udah ngajari kita sholat, terus dipertontonkan kita malah mempersembahkan sholat yang nggak sesuai apa yang diajarkan. Bahkan di situ ada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang membawakan sholat ini kepada kita. Lalu jelas yang paling utama tujuan persembahan sholat kita, Allah melihat. Kalau Allah terima, maka Allah terima dengan rahmat dan ridho. Karena itu tak aneh ketika Rasulullah SAW bersabda mengabarkan bahwa nanti ada orang yang sholatnya Allah campakkan balik ke mukanya. Saking rusak dan jelek sholat yang ia persembahkan kepada Allah. Dan menghina jadinya. Itu kan bukan jadi persembahan, jadi penghinaan. Iya kan? Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu pengkondisian hati kita saat kita memulai sholat. Ingat bahwa ini adalah persembahan kita kepada Tuhan kita yang akan dipertontonkan di hadapan seluruh makhluk dan akibatnya akan berbalik kepada kita sendiri. Kalau bagus, alhamdulillah kita diterima.
Kalau kemudian itu cacat, rusak, jelek, apalagi sampai organ intinya, organ vitalnya tidak ada, kepala jatuh, hati itu nggak ada. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, ini ya. Mudah-mudahan ya Allah selalu menambah ya hidayah taufiknya kepada kita semua hingga betul-betul menjadi hambanya yang termasuk dalam golongan al-muhsinin ya, sebatas kadar kemampuan kita masing-masing yang selalu berusaha terbaik sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing dan dengan segala fasilitas kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita masing-masing ya termasuk kemudahan materi gitu ya itu kan berarti dengan materi ini sekarang kayak tadilah contoh bisa bayar orang buat megangin kita berdiri saat sholat kan gitu itu kan artinya fasilitasnya sebenarnya sudah ada itu yang orang yang diberi kelebihan ya kelebihan materi uang itu dia nggak kuat diri sendiri bisa bayar orang ya bayar aja gitu kan kalau memang nyuruh anak sendiri tidak bisa oh, anaknya juga sibuk kok kuliah kah kerja kah misalnya ya kan gitu ya sudah kita bayar kita pesan kepada seseorang gitu kan kamu setiap waktu sholat ya habis sholat di masjid misalnya atau sholat bareng gitu kan waktu sholat kamu datang kamu pegangin saya diri saat sholat saya bayar kan gitu ya nah itu salah satu jangan sampai kan kemudian kan nanti dihisap oh saya nggak mau nih kamu masih mampu kok berdiri kalau dipegangin nah kenapa itu tidak dilakukan padahal punya kemampuan untuk membayar orang megangin kamu kan hartanya sudah aku beri gitu nah itu gimana kira-kira kan gitu ya artinya kita memohon betul-betul diberi hidayah taufik oleh Allah agar kita sebagai hamba selalu berusaha maksimal sesuai kadar yang Allah berikan ya itu tadi yang ya minimal apa yang ada pada diri kita sendiri ya wallahu a'lam bishawab mohon maaf lahir batin dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh